Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saking banyaknya korupsi di Indonesia, maka ada klasemen Liga Korupsi Indonesia per Juni 2025. Terbaru kasus Wilmar sebesar 11,8 triliun rupiah. Kompas.com. Kasus korupsi di Indonesia terkuak satu demi satu, sehingga menambah jajaran klasemen Liga Korupsi Indonesia. Yang terbaru adalah kasus Wilmar Group terkait kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil atau CPO yang menyebabkan kerugian negara hingga 11,8 triliun rupiah. Istilah klasemen Liga Korupsi Indonesia dipakai oleh warganet guna menggambarkan peringkat kasus-kasus korupsi terbesar yang terjadi di Indonesia. Dari hasil penelusuran kompas.com hingga Selasa 17 Juni 2025, ada tambahan 2 kasus mega korupsi pada Juni 2025 sehingga dapat dimasukkan dalam Liga Korupsi Indonesia. Adapun besaran nominal kasus mega korupsi tidak main-main, ada yang mencapai ratusan triliun rupiah. Peringkatan klasemen ini dilakukan berdasarkan nilai kerugian negara yang timbul akibat tindak korupsi dalam kasus-kasus tersebut. Klasemen Liga Korupsi Indonesia per Juni 2025. Berikut klasemen Liga Korupsi Indonesia beserta besaran kerugian negara yang ditimbulkan, yaitu 1. Korupsi Pertamina dengan kerugian negara diperkirakan 968,5 triliun rupiah. Dilansir dari kompas.com 14 Maret 2025, sejumlah pejabat PT Pertamina Patraniaga terlibat kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama K3S tahun 2018 sampai dengan 2023. Kejaksaan Agung Kejagung menyebut korupsi ini menyebabkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah pada 2023. Namun, kasus itu berlangsung dari 2018 sampai dengan 2023. Hingga kerugian negara selama 5 tahun diperkirakan bisa mencapai 968,5 triliun rupiah atau hampir 1 kuadriliun rupiah. Kejagung telah menetapkan 9 tersangka kasus korupsi Pertamina, meliputi 6 petinggi dari anak usaha Pertamina serta 3 broker swasta. Gila ya guys, ada korupsi yang merugikan negara 1 kuadriliun. Astagfirullahaladzim, kayaknya hanya di Indonesia ini ya. Lalu yang kedua, kasus korupsi PT Timah sebesar 300 triliun rupiah. Kasus korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk terjadi pada periode
2015 sampai dengan 2022. Kasus ini awalnya menyebabkan kerugian lingkungan 271 triliun rupiah. Tapi audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP mencatat total kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah, guys. Total 16 orang ditetapkan sebagai tersangka korupsi ini, termasuk petinggi PT Timah Tbk. Mereka menjadi tersangka karena membantu mengakomodir pertambangan timah ilegal. Lalu yang ketiga, kasus BLBI 138 triliun rupiah. Bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI diberikan pada masa krisis moneter 1997 untuk menyelamatkan 48 bank dengan suntikan dana sebesar 147,7 triliun rupiah. Dana itu tidak dikembalikan sehingga merugikan negara 138,44 triliun rupiah. Upaya penagihan dilakukan oleh Satuan Tugas Satgas BLBI pada tahun 2021, namun hasilnya masih belum jelas. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia BDNI Syamsul Nursalim dan istrinya Ici Syamsul Nursalim sebagai tersangka. Dan yang keempat, penyerobotan lahan PT Duta Palma Group 78 triliun rupiah. Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, menyerobot lahan 37 hektar di Riau dibantu mantan Bupati Indragiri Hulu, yaitu R. Tamsir Rahman. Tindakan ini merugikan negara sebesar 78 triliun rupiah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor menjatuhkan vonis 15 tahun penjara ke Surya Darmadi dengan denda 1 miliar subsidiar 6 bulan penjara. Dan yang kelima yaitu kasus PT TPPI 37,8 triliun rupiah. Kasus ini berkaitan dengan pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak di Tuban, Jawa Timur pada 2009 sampai dengan 2011 yang melibatkan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI. Kerugian negara mencapai 37,8 triliun rupiah dengan beberapa pihak yang terlibat telah divonis. Sementara mantan Presiden Direktur PT TPPI Honggo Wendratno masih berstatus buron. Dan yang keenam adalah korupsi PT Asabri 22,7 triliun rupiah. PT Asabri memanipulasi transaksi saham dan reksadana bersama pihak swasta sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 22,7 triliun rupiah. Kasus melibatkan dana milik prajurit TNI, Polri, dan ASN yang diinvestasikan dalam saham dan reksadana bermasalah. 7 orang divonis bersalah dalam kasus ini. Dan yang ketujuh yaitu PT Jiwasraya sebesar 16,8 triliun rupiah. PT Asuransi Jiwasraya Persero gagal membayar polis nasabah. Negara pun rugi 16,8 triliun rupiah dan 6 orang telah divonis bersalah.
Skandal ini terjadi akibat investasi saving plan yang bermasalah. Terdapat penyimpangan pada proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi saham dan reksadana. Kemudian yang ke-8 adalah korupsi Wilmar atau CPO sebesar 11,8 triliun rupiah. Dilansir dari kompas.com, Selasa 17 Juni 2025, Kejaksaan Agung menyita 11,880 miliar 351.802.619 atau 11,8 triliun rupiah yang merupakan penyerahan dari 5 terdakwa korporasi dalam Wilmar Group terkait kasus korupsi ekspos crude palm oil atau CPO. Bahwa dalam perkembangan 5 terdakwa korporasi tersebut mengembalikan uang kerugian negara yang ditimbulkannya, yaitu 11,8 triliun rupiah. Ujar Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung Sutikno dalam konferensi pers di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta, Selasa 17 Juni 2025. Pada 19 Maret 2025 lalu, 3 korporasi yang terlibat dalam korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group, dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU. Majelis Hakim menyebutkan dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan oleh JPU. Tapi perbuatan para terdakwa ini dinyatakan bukan suatu tindak pidana atau onslaught. Para terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan JPU, baik primer maupun sekunder. Tapi JPU menuntut para terdakwa untuk membayarkan sejumlah denda dan denda pengganti. Yang ke-9 adalah korupsi LPEI sebesar 11,7 triliun rupiah. KPK menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI ke PT Petro Energi atau PT PE pada Maret 2025. Kasus ini terjadi pada LEP memberikan kredit ke PT PE meski perusahaan itu tidak layak. PT PE juga mengajukan kredit dengan kontrak palsu dan meminta uang jatah. Korupsi LPEI diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar 11,7 triliun rupiah. Dan yang ke-10 adalah korupsi pengadaan laptop Chromebook sebesar 9,9 triliun rupiah. Dikutip dari kompas.com, Rabu 11 Juni 2025, terdapat dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek pada tahun 2019 sampai dengan 2022. Pengadaan laptop Chromebook itu ditujukan pada sekolah-sekolah di daerah 3T. Akan tetapi, Chromebook kemudian diberikan untuk daerah non-3T yang sudah bisa mengakses internet. Kejagung memulai penyidikan terhadap kasus ini pada akhir Mei 2025. Anggaran untuk pengadaan Chromebook disebut mencapai 9,9 triliun. Aparat sempat menggeledah 2 apartemen
milik seorang pegawai Kemendikbudristek di daerah Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan ada dugaan persekongkolan atau permufakatan jahat dari berbagai pihak untuk mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis perihal pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis Chromebook. Sedangkan di tahun tersebut Indonesia dinilai belum membutuhkan Chromebook lantaran jaringan internet belum merata. Begitulah guys, Liga Klasemen Korupsi Indonesia 10 terbesar ya. Korupsi-korupsi lainnya masih banyak sekali yang tidak masuk dalam klasemen ya, karena ini dipilihnya yang 10 terbesarnya saja. Masya Allah ya, korupsi di Indonesia itu sudah bukan juta, bukan miliar, tapi triliun guys. Oke guys, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton videoku. Dan jangan lupa yang belum subscribe-nya ya. Dan bila dirasa video ini manfaat, silahkan di-share dan di-komen. Oke guys, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.